Calon kiper Inter, Onana selamat dari kecelakaan parah. Calon kiper Inter Milan, Andre Onana dikabarkan terlibat dalam kecelakaan mobil yang mengerikan di Kamerun. Tapi untungnya Onana selamat, meski mobilnya rusak parah. Dia juga dilaporkan tidak mengalami cedera serius. Sebagaimana dilansir Football Italia, kiper berusia 25 tahun itu menuju ke Douala untuk bergabung dengan tim nasional Kamerun menjelang laga playoff Piala Dunia 2022 melawan Aljazair. Namun, dalam perjalanan mobilnya, Rover Ranger, bertabrakan dengan mobil lain dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Itu artinya ia bakal tersedia untuk laga playoff tersebut. Kamerun rencananya bakal menghadapi Aljazair dalam laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika. Namun, dalam perjalanan mobilnya, Rover Ranger, bertabrakan dengan mobil lain dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Itu artinya ia bakal tersedia untuk laga playoff tersebut. Kamerun rencananya bakal menghadapi Aljazair dalam laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika. Davide Fratesi puji Nicolo Barella, kode pindah ke Inter. Belakangan, Fratesi memberikan sanjungan bagi kualitas yang dimiliki oleh Nicolo Barella. Saking kagumnya, Fratesi menyebut Barella sebagai pemain terbaik di Serie A pada saat ini. Pernyataan tersebut lantas diartikan oleh beberapa pihak sebagai kode ketertarikan sang pemain merumput bersama Nerazzurri. Barella adalah gelandang top di liga. Dia bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Dia jelas yang terbaik di Italia saat ini, ujar Fratesi. Pada kesempatan yang sama, Fratesi juga mengomentari ketertarikan Inter terhadap rekannya, Gianluca Scamacca. Fratesi menyarankan Scamacca untuk bergabung dengan tim top dan dia akan mengikuti jejaknya. Saya menyarankannya untuk pindah ke klub top, jadi saya akan mengikutinya juga ke sana, tutup Fratesi. Luis Suarez dianggap rekrutan sempurna untuk Inter Milan. Nerazzurri dikabarkan ingin mendatangkan penyerang yang berpengalaman dengan harga yang murah di musim panas mendatang ditambah dengan membuat investasi pada pemain muda. Suarez dikaitkan dengan transfernya ke San Siro bersama dengan Edinson Cavani dari Manchester United dan Dries Mertens dari Napoli. Di antara ketiganya striker Atletico Madrid dianggap yang bisa memberikan dampak. Ia memiliki kemampuan untuk memimpin lini serang sendirian atau bermain dengan striker pendamping. Dalam beberapa pekan terakhir ia tersingkir dari starting 11 pilihan Diego Simeone, meski telah menyumbangkan 11 gol untuk Los Rojiblancos di semua kompetisi musim ini dan nampaknya ia akan segera hengkang musim panas ini. Saat ini gaji sang striker mencapai 7,5 juta euro di Atletico dan meski kemungkinan jumlahnya akan turun jika ia pindah ke klub lain namun masih dinantikan apakah Inter bisa mengajukan tawaran yang memuaskan untuk meyakinkannya. Matias Vecino mundur dari timnas Uruguay setelah dites positif COVID-19. Vecino telah dimasukkan dalam skuad Nerazzurri untuk menghadapi Peru dan Chili di kualifikasi Piala Dunia, tetapi ia harus mundur setelah tes positif untuk virus tersebut. Pemain Uruguay itu mengikuti rekan setimnya Lautaro Martinez, yang juga dinyatakan positif dan mengundurkan diri dari skuad tim nasionalnya, Argentina, selama jeda, dan dapat kembali bergabung dengan skuad Inter jika ia mampu. Masih harus dilihat apakah Vecino telah menunjukkan gejala apapun, dan kapan dia akan dapat kembali berlatih, meskipun dia mungkin harus mengikuti periode wajib isolasi diri selama 1 minggu. Arturo Vidal, saya berharap membuat sejarah bersama Chile. Chili tidak dapat lolos ke edisi terakhir Piala Dunia melalui proses kualifikasi CONMEBOL yang sulit, tetapi mereka memiliki peluang untuk lolos kali ini. Proses kualifikasi Chili tidak mudah, tetapi jika mereka memenangkan 2 pertandingan mereka selama jeda internasional maka mereka akan mengambil langkah besar menuju kualifikasi. Saya di sini untuk membuat sejarah. Saya sangat termotivasi, saya harap ini berjalan sangat baik bagi kami.
Saya belum berbicara dengan rekan satu tim saya, hanya Alexis, tetapi kami akan berbicara tentang apa yang harus kami hadapi, ujar Vidal. Dia menambahkan bahwa, ini adalah dua pertandingan yang sangat sulit, tantangan besar. Kami ingin membuat sejarah dengan tim nasional dan kami akan mempersiapkannya sebaik mungkin. Alessandro Bastoni akan memulai di timnas Italia untuk melawan Makedonia Utara. Kondisi duo Juventus Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci membuat keduanya tidak mungkin akan bermain melawan Makedonia Utara, dengan yang pertama baru kembali melawan Salernitana pada hari Minggu dan yang terakhir masih absen karena cedera. Dengan demikian, Bastoni hampir dipastikan akan bermain sebagai starter pada pertandingan Kamis, dengan salah satu pasangan Lazio Luis Felipe dan Francesco Acerbi akan bermain bersamanya, menurut Gazzetta. Sementara itu, gelandang nerazzurri Nicolo Barella juga diperkirakan akan menggantikan tempatnya di starting 11 bersama pemain PSG Marco Verratti dan pemain Chelsea Jorginho, trio pemain reguler yang sama yang memenangkan Euro di musim panas. Nicola Ventola, kekecewaan saya adalah saat Inzaghi mengubah segalanya. Nerazzurri mendapatkan hasil positif, naik ke puncak klasemen Serie A dan mencapai babak sistem gugur Liga Champions dengan memainkan merek sepak bola yang khas. Namun, dalam beberapa pekan terakhir performa Inter menurun drastis, dan Ventola telah mengidentifikasi keengganan sang pelatih untuk membuat perubahan berani sebagai inti dari masalah mereka. Kekecewaan besar saya adalah Inzaghi, dia datar, di saat kesulitan, dia tidak menemukan sesuatu yang baru, pergantian pemain selalu sama, Anda tidak bisa selalu mengganti dua striker. Dia harus membaca permainan dengan lebih baik, dia harus mengubah banyak hal bahkan mungkin dalam hal formasi, ujar Ventola. Dia mencerminkan bahwa, saya belum pernah melihat Inter seindah yang ada di awal musim, saya berharap lebih dari pelatih. Inter dan AC Milan belum berhenti menggunakan San Siro untuk pindah ke stadion baru. Inter dan Milan saat ini memiliki kontrak dengan kota tersebut untuk menggunakan San Siro, yang akan berakhir pada tahun 2030 dan telah mengizinkan klub untuk menggunakan stadion tersebut untuk pertandingan kandang mereka meskipun secara teknis tidak memilikinya. Klub berencana untuk membangun stadion baru, bagaimanapun, yang mereka harapkan untuk dibangun di daerah di mana San Siro saat ini berdiri, menghancurkan stadion yang ada untuk memberi jalan bagi itu. Dewan Kota telah memulai proses debat publik tentang rencana tersebut, tetapi tanpa permintaan resmi untuk berhenti menggunakan San Siro oleh salah satu klub dan berkas yang diperbarui tentang rencana mereka, Dewan Kota tidak dapat bergerak maju. Mengingat jalan buntu, kedua klub dapat memutuskan untuk membangun stadion di tempat lain, sebuah rencana yang ingin dihindari oleh kota tersebut. Sebastiano Vernazza, solusi ideal bagi Dybala jika dia ingin membalas dendam. Juventus telah memutuskan untuk berpisah dengan Dybala, dengan raksasa Turin itu jelas percaya bahwa pindah dari dia ke pemain lain lebih baik daripada memberinya perpanjangan kontrak yang signifikan untuk menjadi pusat proyek mereka. Pemain Argentina itu masih memiliki kualitas yang jelas untuk memainkan peran penting di tempat lain, dan jika dia bergabung dengan Nerazzurri, maka dia bisa berharap untuk mendapatkan satu dari klub yang tidak menunjukkan kepercayaan padanya setelah 7 tahun mengabdi. Vernazza menulis bahwa, Dybala dan agennya harus memutuskan apa yang ingin mereka lakukan. Jika mereka dimotivasi oleh keinginan untuk kontrak besar seumur hidup, tanda tangan yang akan mengaturnya secara finansial selamanya, mereka akan meluncurkan lelang dan menyerahkan diri kepada penawar tertinggi. BP Marotta tidak sekeras Arriva Bene, tapi dia berbagi kepekaan dengan rekannya terhadap rekening dan keseimbangan keuangan. Namun, jika Dybala memiliki keinginan untuk membalas dendam di kepala dan perutnya, Inter adalah solusi yang ideal. Apakah ada tempat yang lebih baik untuk dituju selain Inter bagi seorang pemain yang ingin membuktikan 1 poin kepada Juve? Vernazza menyarankan bahwa, pada level teknis, Dybala dapat menjadi variabel yang tidak dimiliki Simone Inzaghi, menjamin momen brilian, tembakan atau assist kejutan, pukulan dayung di laut yang tenang.
Kesepakatan Inter untuk incaran Tottenham tersedia seharga 20 juta euro. Tottenham telah disebutkan bersama transfer De Vrij dalam beberapa bulan terakhir dengan Conte sepenuhnya menyadari apa yang dia mampu dari waktunya di San Siro. Laporan itu menambahkan agen De Vrij, Mino Raiola, telah diberi mandat untuk mengamankan transfer senilai minimal 20 juta euro. Terlepas dari usia De Vrij, itu bisa menjadi tawaran untuk Spurs. Mereka akan mendapatkan bintang berpengalaman yang akan langsung masuk ke starting 11 mereka. Dia juga seseorang yang Conte tahu bisa diandalkan.